Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 2 November 2022, Pekan Biasa ke-31. Hari ini adalah hari pengenangan arwah semua orang beriman. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab kedua Makabe, bab 12 ayat 43 sampai 46, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes, bab 6 ayat 37 sampai 40. Berkenaan dengan hidup manusia. Kalau kita boleh mengajukan pertanyaan yang menurut hemat saya sangat mendasar. Apa sih kehendak Allah sebagai Bapa untuk hidup manusia? Bacaan Injil hari ini memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan ini. Melalui Yesus Kristus, Allah berkehendak, Allah sebagai Bapa berkehendak supaya semua orang yang datang kepada Yesus tidak ada yang hilang. Semua orang yang percaya kepada Kristus tidak ada yang hilang, tetapi supaya dibangkitkan bersama dengan Kristus, hidup bahagia bersama dengan Kristus. Jelas sekali, bukan? Apa kehendak Allah sebagai Bapa atas kita manusia? Dia mau supaya kita semua yang percaya kepada Kristus memperoleh kehidupan yang kekal. Saudari dan saudara yang terkasih, pertanyaan berikut: bagaimana cara untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Sejauh pemahaman kita bersama, saya kira dalam permenungan saya, orang yang bisa hidup bersama dengan Allah, bisa mengalami kebahagiaan dan kegembiraan yang tidak akan pernah berakhir, kegembiraan yang abadi, hidup bersama dengan Allah, adalah hanya orang yang memang hidupnya sesuai dengan kehendak Allah selama peziarahannya di dunia ini. Artinya orang hidup tanpa celah di hadapan Allah sendiri. Tetapi apakah saya dan Anda, apakah manusia bisa mempertahankan hidupnya yang tanpa celah di hadapan Allah? Kalau kita jujur, kita harus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang hidup tanpa celah di hadapan Allah. Artinya ada banyak cacat celah, ada banyak kekurangan, ada banyak dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Dosa dan kesalahan itulah yang menjadi penghalang utama orang menikmati hidup bahagia bersama dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, karena itu, apa yang mesti dilakukan supaya kehendak Allah Bapa tadi, seperti yang diceritakan atau dilukiskan dalam bacaan Injil, supaya semua orang yang datang kepada Yesus memperoleh kehidupan yang kekal? Bacaan pertama memberikan jawaban. Yudas Makabe, seorang panglima tentara Israel, dalam peperangan dia mengalami bahwa banyak anggotanya, tentara-tentaranya yang gugur. Tetapi dia mempunyai iman, dia mempunyai keyakinan bahwa ada hidup sesudah mati. Tetapi dia juga menyadari bahwa bisa saja para anggotanya, tentaranya yang gugur itu, mereka mati dalam keadaan berdosa. Mereka mati dalam keadaan yang tidak berrahmat. Nah, bagaimana dengan mereka yang kalau sekiranya mati dalam keadaan berdosa? Pikirannya, permenungannya, itu menjadi hambatan orang menikmati
kebangkitan atau hidup bahagia bersama dengan Allah. Karena itu, dia menyuruh orang untuk melaksanakan kurban pelunas dosa. Dalam bahasa yang familiar sekarang ini, melakukan ibadah, doa mohon pengampunan dosa dari Allah untuk tentara-tentaranya yang meninggal, kalau sekiranya mereka meninggal dalam keadaan yang tidak beramat, dalam keadaan berdosa, supaya Allah mengampuni dosa mereka, dan dengan demikian mereka boleh bersatu dengan Tuhan, seperti yang diceritakan dalam bacaan kedua hari ini. Kalau mau menggantikan bacaan pertama dari surat atau kitab kedua Makabe dengan bacaan dari Perjanjian Baru, dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus, suratnya yang pertama. Di sana diceritakan bagaimana orang pada akhirnya hidup bersekutu, bersatu dengan Yesus Kristus. Dan itu baru terjadi ketika orang yang meninggal dalam keadaan berdosa dihapuskan dosanya. Lalu bagaimana caranya? Kita yang masih hidup harus mendoakan, mohon belas kasihan Tuhan bagi orang yang sudah meninggal dalam keadaan berdosa, supaya dia diberi pengampunan, dan dengan demikian layak ambil bagian dalam kehidupan yang kekal, hidup bersama dengan Yesus sendiri. Karena memang itulah yang dikehendaki oleh Allah Bapa, supaya semua orang yang percaya kepada Kristus memperoleh kehidupan yang kekal. Saudari dan saudara yang terkasih, sebagai orang Katolik, kita biasa mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Dan secara khusus, secara liturgis, gereja memberi kesempatan yang istimewa kepada kita untuk melakukan pengenangan arwah semua orang beriman hari ini, setiap tahun tanggal 2 November. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Kita mau mendoakan keluarga kita, sahabat kenalan kita yang kita cintai tetapi yang telah mendahului kita, supaya mereka mendapat belas kasihan dari Allah, dan dengan demikian mereka boleh menikmati hidup bahagia bersama dengan Allah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Untuk semua orang yang percaya kepada Allah, baik mereka yang saat ini sedang berada dalam api penyucian yang kita doakan hari ini, maupun kita yang mungkin saja esok setelah meninggalkan dunia yang fana ini juga mesti melewati api penyucian itu. Saudari dan saudara terkasih, inilah iman gereja Katolik. Inilah iman kita. Kita melaksanakan apa yang kita percaya dan apa yang diajarkan oleh gereja Katolik.